Salam Karahayon. Mongso dalam penanggalan Jawa senantiasa ditautkan dengan kata pranoto, sehingga menjadi pranoto mongso. Sesungguhnya bukan penanda waktu dan perhitungan waktu yang sistematik seperti halnya pewaran, bulan, buku, tahun, dan windu, melainkan lebih berkait dengan peristiwa dan gejala alam. Lalu, apa kata pakar? Saudara, kata mongso dapat dipadankan dengan kata musim dalam bahasa Indonesia, sekalipun maknanya tidak bertalian dengan musim, melainkan waktu ketika suatu peristiwa berlangsung dengan suatu rentang masa yang agak panjang. Semisal musim buah, musim panen, musim layang-layang, dan seterusnya. Sebagaimana saya katakan pada awal pertemuan ini, mongso merupakan penanda waktu yang berkait dengan peristiwa dan gejala alam. Peristiwa dan gejala alam pertama adalah keletakan matahari dengan garis imajiner yang oleh orang modern disebut sebagai garis khatulistiwa. Matahari berkemungkinan berada tepat di atas garis imajiner, sehingga menimbulkan bayangan ke barat atau ke timur lurus, atau matahari berada di sebelah utara garis imajiner, sehingga memunculkan bayang-bayang di sebelah selatan. Atau mungkin juga matahari berada di sebelah selatan garis imajiner, sehingga memunculkan bayang-bayang ke arah utara. Berikut gejala dan peristiwa alam yang menjadi dasar pranoto mongso. Kaitan berikutnya adalah keadaan langit dan cuaca, semisal mendung, hujan, petir, dan angin. Kemudian berkait dengan tanah, mungkin tanah mulai mengering, rekah, dan semakin lama semakin lebar, yang oleh orang Jawa disebut dengan nelo atau rengko, dan mata air atau sumber air mengering. Tautan berikutnya adalah taru atau pepohonan, semisal pohon dadap atau pohon-pohon keras mulai berbunga dan kemudian berbuah. Dan berikutnya tautan dengan satwa atau dunia hewan. Muncul uir-uir atau orang Jawa menyebut sebagai gareng pung, kemudian belalang dan burung-burung mulai membuat sarang dan kemudian bertelur, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebabnya mongso yang berjumlah 12 itu dan berdaur 365 atau 366 hari sebagaimana halnya penanggalan Masehi, tidak sama rentang waktunya.
ada mongso yang berumur 23 hari, ada yang 26 hari, tetapi ada juga yang 41 hari. Ke-12 mongso itu namanya berturut-turut sebagai berikut: koso, karo, katelu, kapat, kalimo, kanem, kapitu, kawolu, kasongo, desto, dan sodo, yang bisa dipadankan dengan 1, 2, hingga 12. Di samping itu, setiap mongso ditandai dengan perlambang yang juga berkait dengan peristiwa dan keadaan alam. Semisal mongso poso ditandai dengan lambang suco murca saking embanan, mongso kaloro bantala rengko, mongso kanem rasa mulya kasucen, dan seterusnya. Di samping itu, mongso dikelompokkan ke dalam 4 musim, yaitu mongso ketiga atau musim kemarau meliputi mongso koso karo katelu, kemudian mongso labuh atau musim menjelang hujan meliputi mongso kapat, kalimo, dan kanem, kemudian mongso rendeng atau musim penghujan meliputi mongso kapitu, kawolu, dan kasongo, dan yang keempat mongso maring, yang berarti musim menjelang kemarau meliputi mongso kasepuluh, desto, dan sodo. Saudara, pada waktu kemudian, ketika Pranoto mongso diberlakukan oleh ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwana ke-7 pada tanggal 7 Syawal tahun 1777 Kuku Dukut, Pranoto mongso menjadi lebih tersurat dibanding sebelumnya lebih bersifat kelisanan. Pun mulai saat itu mongso dikaitkan dengan kalender Masehi. Tanggal 22 Juni sebagai awal perhitungan mongso atau mongso koso. Matahari berada di sebelah selatan garis imajiner, sementara tanggal 22 Desember matahari bergeser ke sebelah utara garis imajiner. Saudara, Pranoto mongso yang merupakan pengetahuan purba dan diperoleh dengan ilmu titen yang bersifat induktif, merupakan pengetahuan pertanian atau penuntun orang tani dalam mengolah sawah dan tanah yang sangat bersahabat dengan alam. Sayang, Pranoto mongso yang merupakan kecerdasan adat purba itu kini terdesak oleh teknologi modern dan pemaksaan tingginya produktivitas. Sayang memang. Salam.